Coba deh, sekali-kali doa sama Tuhan. Gak minta apa-apa. Cuma bilang gini sama Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Kenali pikiran-pikiranku. Kasih tahu kalau ada yang salah. Tunjukin kalau ada yang gak beres. Saya percaya kalau saudara ngomong begitu, Tuhan akan mulai ngomong sama saudara. And you will be surprised. Kau akan kaget. Berapa waktu yang lalu saya berdoa gitu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, lihat hatiku. Kalau ada yang gak beres, kasih tahu. Kalau ada yang gak benar, tunjukin. You know what? Saya KKR sendirian. Saya nangis. Karena Tuhan bilang sama saya melalui Roh Kudus. Kamu masih begini. Kamu masih begini. Kamu suka begini. Saya nangis senangis-nangisnya sama Tuhan. Saya kira saya udah benar sebenar-benarnya di matanya. Tapi enggak. Saya enggak apa-apa terbuka sama saudara. Saya enggak perlu kelihatan wow gitu depan saudara. Karena yang cuman wow, cuman Tuhan. Kita semua sama. Coba deh. Engkau bangga, engkau udah hidup benar gitu. Coba nanti malam. Selidiki aku Tuhan. Lihat. Aku tuh benar-benar sayang sama kamu enggak? Lihat. Aku tuh tulus enggak ikut kamu? Lihat, ada yang enggak beres enggak di hidupku di matamu Tuhan. Saudara doa kayak gitu. Rohnya yang kudus akan ngomong sama saudara. Dia akan bilang gini. Kamu masih pahit sama dia. Kamu belum ngampunin dia. Kamu masih khawatir sama ini. Itu akan membuat saudara nangis. Nangis, senangis-nangis. Karena kenapa? Terlalu jauh kita dari standarnya Tuhan. Terlalu jauh dari yang Tuhan mau. Tapi syukur atas anugerahnya yang berlimpah. Selidiki aku Tuhan. Itu dangerous prayer. Kenapa berbahaya? Buat dagingmu. Karena ketika kita bilang, selidiki aku, lihat hatiku, maka dengan sendirinya dosa itu akan terekspos sama Tuhan. Semua kebencian, kepahitan, kedegilan, hati yang kerdil, hati yang jahat, hati yang iri, hati yang gak benar, pikiran kotor, semua yang gak benar ketika kita ngomong gitu sama Tuhan, semuanya akan kebuka. Ada orang kelihatannya bersih di luar. Ada orang dia pikir dia udah bersih. Tapi ternyata ketika ketemu suatu kejadian, kepahitannya muncul. Ternyata belum beres sama papanya, belum beres sama temannya. Saya kalau di rumah, kalau nyapu sebelum menikah, saya kalau nyapu, saya suka nyapu karena saya pengen buru-buru. Saya angkat karpet rumah, debunya taruh di bawah karpet. Saudara pernah melakukan itu ya? Sama gak apa-apa. Saya angkat gitu, saya taruh. Udah. Kalau mama saya naik ke atas kamar, ke kamar saya, waktu saya belum menikah. Bontot! Mama saya naik ke atas. Itu kayak malaikat maut naik ke atas. Itu pakaian kotor, saya kumul-kumulin, saya taruh lemari, saya tutup. Tap! Pokoknya secara singkat kelihatannya mama saya masuk kamar. Oh bersih ya. Coba dia buka lemari. Atau kalau orang naik mobil kita kotor. Sebentar. Kita ambilin, kita buang ke belakang. Silakan masuk kita. Begitu juga dengan kita. Kita kelihatannya di luar bersih. Kelihatannya di luar benar. Tapi ketika karpetnya diangkat.
Ketika lemarinya dibuka, walah, banyak sampah di dalamnya. Diam saudara cuman berarti dua. Yang pertama, akhir bulan belum gajian. Yang kedua, hit you hard. Ngantem saudara. Karena saudara berpikir dalam hati, kalau gue tanya itu sama Tuhan, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Saudara know for sure. Tuhan akan bilang, oke. Kayak barang ditaruh di mikroskop. Makanan kita katanya bersih kan. Tapi ketika ditaruh di mikroskop, itu apa tuh? Nggak tahu lah apa di situ semua. Kalau Tuhan pakai mikroskopnya kita, kalau dia pakai mikroskopnya surga, buat selidikin saudara, nggak usah jawab, dalam hati aja. Kira-kira gimana? Ada yang begini. Ada yang cuma begini. Ada yang begini. Tidur dia. Come on. Ayolah. Saya ngajar kedewasaan sama saudara. Saya ngajar yang benar sama saudara. I am your pastor. Saya ngingetin saudara. Buat apa di depan manusia kelihatan benar? Pendeta gak bikin masuk surga. Yang bikin masuk surga perbuatan kita. Buat apa pendeta kalau gak benar hidupnya? Come on. Buat apa rajin tiap minggu ke Gading Nias, tapi kalau masih ngaco hidupnya? Buat apa pakai salib gede-gede, salib gereja kau bawa? Ya. Selidiki aku Tuhan. Daud makanya dapat julukan the man after my own heart. Orang yang berkenan di hadapanku. Kenapa? Karena Daud berani sama Tuhan. Daud bilang begini, selidiki aku Tuhan. Kenali pikiranku. Lihat apakah jalanku serong di hadapanmu. That's why tiap kali Daud salah, Tuhan lurusin. Kita bisa salah. Tuhan gak mungkin salah.